Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya kita diberi pada hari ini. Kami dari kelompok 2 itu akan mempresentasikan hasil pengolahan aum umum. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Oksaika Putih, sebagai moderator. Selanjutnya, ada Azmi Ade Karina sebagai materi. Selanjutnya, ada Insanti Kamila sebagai pemateri. Selanjutnya, ada Lara Amanda Dijo sebagai pemateri. Selanjutnya, ada Umi Umairo sebagai pemateri. Selanjutnya, ada Nova Mulia sebagai pemateri. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu aum umum, tujuan aum umum, dan jenis-jenis aum umum yang akan disampaikan oleh Insanti Kamila. Kepada Insanti, disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, perkenalkan, nama saya Insanti Kamila dengan NIM 1866111. Saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu aum umum. Nah, aum itu merupakan singkatan dari alat ungkap masalah. Nah, alat ungkap masalah ini digunakan untuk instrumen dari layanan bimbingan dan konseling itu sendiri yang berguna untuk memahami, menganalisis, memperkirakan berbagai gambaran permasalahan yang dihadapi oleh siswa pada umumnya ataupun masalah belajar dari siswa itu sendiri. Nah, aum umum ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa secara menyeluruh atau mahasiswa secara menyeluruh dalam mengungkapkan masalah-masalah yang bersifat umum. Adapun menurut ASNI dan Sagita 2019, aum umum itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa secara menyeluruh. Artinya di sini adalah aum umum itu sesuai dengan namanya umum yang kita membahas masalah-masalah yang umum juga, tapi khusus kepada siswa ataupun permasalahan mahasiswa. Nah, selanjutnya menurut Prayitno 2012, aum umum ini bertujuan untuk memperoleh hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien, di mana data yang diperoleh akan dipertimbangkan untuk diadakan penyelenggaraan layanan dan menjadi isi dari layanan yang dimaksudkan. Lalu, umum juga merupakan bagian dari fungsi konseling, di mana fungsi pemahaman terhadap data-data hasil aplikasi instrumentasi dari aum umum tadi yang kita bakal gunakan untuk memahami kondisi klien. Seperti apa sih potensi dasar yang dimiliki oleh klien tersebut, dan bagaimana kondisi diri dan lingkungannya, serta masalah-masalah apa yang dihadapinya, khususnya dalam masalah belajarnya. Baiklah, untuk beberapa bidang masalah dalam aum umum ini dibagi menjadi beberapa bagian. Menurut ASNI dan Sagita, di dalam ASNI dan Sagita 2019, adapun bidang-bidang masalahnya itu yaitu pertama jasmani dan kesehatan atau yang disingkat dengan JDK. Lalu yang kedua ada diri pribadi atau yang disingkat dengan DPI.
Lalu ada hubungan sosial yang disingkat dengan HSO, ekonomi dan keluarga, singkatan dari EDK, karir dan pekerjaan KDP, pendidikan dan pelajaran PDP, agama, nilai dan moral ANM, hubungan muda-mudi HMM, keadaan dan hubungan dalam keluarga KHK, dan waktu senggang yang disingkat dengan WSG. Berikut adalah referensinya. Baiklah, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Insanti Kamila yang telah menyampaikan tentang pengertian tujuan dan jenis-jenis kaum umum. Selanjutnya, identitas hasil pengolahan kaum umum. Kami dari kelompok 2 itu mendapatkan hasil pengolahan kaum ini dari siswa kelas MIPA 4 SMAN 11 Padang yang dilaksanakan tanggal pengadministrasiannya yaitu 18 September 2018 dengan format pelaksanaan klasikal yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 11 Padang. Nah, selanjutnya yaitu hasil pengadministrasian umum yang sudah diolah yang akan disampaikan oleh Lara Amanda Dwijo. Kepada Lara disilahkan. Kepada Yaya disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil administrasi AUM umum yang telah diolah. Berdasarkan hasil pengolahan AUM yang telah dilakukan pada tanggal 30 September 2018, maka dapat dipahami bahwa bidang salah yang paling banyak dipilih oleh siswa adalah karir dan pekerjaan. Dengan frekuensi untuk item sebanyak 210 dengan persentase sebesar 48,2%. Sementara pada urutan kedua adalah bidang diri pribadi dengan frekuensi untuk 20 item sebanyak 155 dengan persentase sebesar 26,7%. Dan urutan ketiga adalah bidang pendidikan dan pelajaran PDP dengan frekuensi untuk 55 item sebanyak 297 dengan presentase sebesar 24,9%. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yaya yang telah menyampaikan presentase administrasi umum yang sudah diolah. Selanjutnya yaitu hasil siswa berdasarkan kaum umum. Nah, hasil analisis siswa berdasarkan kaum umum ini ada 6 bidang, yaitu pertama bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir, bidang keagamaan, dan bidang kekeluargaan. Yang pertama yaitu adalah bidang pribadi dan sosial yang akan disampaikan oleh Ade Azmi Karina. Kepada Azmi, disilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator Mede Karina dengan NIM 18006151. Dari analisis kebutuhan berdasarkan umum pada bidang layanan pribadi, adapun kebutuhannya yaitu ingin menghilangkan rasa cemas akan sesuatu yang belum pasti. Tujuan layanan yang diberikan yaitu peserta didik mampu memahami bentuk rasa cemas yang wajar dan dapat mengurangi kecemasan yang dialami. Topik atau tema yang diberikan yaitu rasa cemas yang wajar dan baik pada diri seseorang. Layanan yang dapat diberikan oleh konselor yaitu layanan informasi dengan metode PBL, Problem Based Learning. Sedangkan rumusan yang kedua yaitu ingin meningkatkan kemampuan mengingat. Adapun tujuan layanan yang diperoleh yaitu peserta didik mampu meningkatkan kemampuan mengingat yang dimiliki agar lebih maksimal. Topik atau tema yang diberikan yaitu meningkatkan kemampuan mengingat. Layanan yang diberikan yaitu dapat berupa layanan penguasaan konten dengan metode CTL. Dan rumusan yang ketiga itu ingin memiliki fungsi mata yang baik. Tujuan layanan yang diperoleh yaitu peserta didik mampu memahami bagaimana pentingnya kondisi mata yang baik dan cara meningkatkannya. Topik atau tema yang diberikan yaitu pentingnya kondisi mata yang baik. Dan layanan yang diberikan yaitu layanan bimbingan kelompok dengan metode kooperatif learning. Sedangkan rumusan kebutuhan yang keempat yaitu ingin lebih berhati-hati dan tidak ceroboh. Adapun tujuan layanan yaitu peserta didik mampu lebih berhati-hati dan tidak ceroboh. Dan topik atau temanya yaitu kehati-hatian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan layanan yang diberikan yaitu layanan bimbingan kelompok dengan metode CTL. Dan rumusan kebutuhan yang kelima yaitu ingin memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Peserta didik mampu dan tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami penyebab rendahnya rasa percaya diri yang dimiliki. Adapun tema dan topiknya itu penyebab rendahnya rasa percaya diri dan layanan diberikan itu layanan konseling kelompok dengan metode PBL, Problem Based Learning. Dan selanjutnya itu rumusan kebutuhannya itu ingin mampu berhemat dengan tujuan layanan itu peserta didik mampu memahami bagaimana hidup hemat dengan baik dan benar. Dengan tema dan topik itu membiasakan hidup secara hemat. Dengan layanan itu layanan bimbingan kelompok dengan metode CTL. Selanjutnya itu ingin mengurangi rasa mudah jatuh cinta kepada lawan jenis dengan tujuan peserta didik mampu memahami bagaimana bentuk rasa suka yang wajar dan mengurangi ketidakwajaran yang terjadi terutama berkaitan dengan kesukaan terhadap lawan jenis. Topik yang dapat diberikan yaitu rasa suka yang wajar sesuai dengan usia sekolah dengan menggunakan layanan yaitu bimbingan kelompok metode CTL. Selanjutnya yaitu ingin mendapat jodoh yang baik. Dengan harapan tujuan yaitu peserta didik mampu memahami bagaimana menentukan pasangan yang baik dan ideal. Dengan topik dan temanya itu pasangan yang ideal untuk masa depan. Dengan pemberian layanan yaitu layanan bimbingan kelompok metode CTL. Adapun bidang sosial, yang pertama yaitu ingin memiliki waktu senggang untuk beristirahat dan bersantai dan bersosialisasi yang tujuannya yaitu peserta didik mampu memanajemen waktu sehingga memiliki waktu senggang untuk bersantai. Topik dan tema yang diberikan yaitu memanajemen waktu yang baik dengan layanan penguasaan konten dengan metode PBL. Selanjutnya yaitu mampu berbahasa yang baik dengan tujuan yaitu peserta didik mampu memiliki kemampuan bahasa yang baik. Tema atau topik yang diberikan kemampuan bahasa yang baik dan benar.
Layanan yang dapat diberikan oleh konselor yaitu layanan bimbingan kelompok dengan metode cooperative learning. Selanjutnya itu ingin mengikuti kegiatan acara gembira bersama teman-teman yang tujuannya peserta didik mampu memanajemen waktu dan mengikuti kegiatan bersama teman. Topik atau tema yang diberikan yaitu memanajemen waktu yang baik dengan layanan bimbingan kelompok metode PBL. Dan terakhir, ingin berkomunikasi dan menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan lawan jenis. Tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami bagaimana membentuk hubungan serta menentukan teman dari lawan jenis yang baik. Dengan tema dan topik yaitu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dalam pertemanan dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok metode Jigsaw. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Azmi Ade Karina. Selanjutnya yaitu bidang belajar dan keagamaan yang akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya pada kali ini untuk menyampaikan analisis kebutuhan siswa yang telah diselenggarakan sebelumnya di bidang belajar dan juga keagamaan. Sebelumnya, saya Umi Umairah, NIM 18006058. Jadi di sini, seperti yang telah dilihat di screen ini, selain bidang pribadi dan juga bidang sosial, ada juga bidang belajar dan juga bidang keagamaan. Nah, dari segi bidang belajar ini, terdapat rumusan masalah seperti siswa itu ingin mampu bersaing dalam memasuki pendidikan lanjutan setamat sekolah. Nah, tujuan diadakannya ini tentunya peserta didik mampu memaksimalkan potensi diri yang ada agar dapat bersaing dalam memasuki pendidikan lanjutan selanjutnya. Nah, tema yang diangkat yaitu potensi diri pribadi dengan layanan penguasaan konten menggunakan metode PBL. Di mana di sini tentunya jika seandainya peserta didik ingin melanjutkan pendidikan setamat sekolah, tentunya layanan yang diberikan oleh konselor penguasaan konten, memberikan ilmu seputar dengan sekolah lanjutan seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah yang dikaji dalam bidang pembelajaran ini yaitu ingin lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran, di mana tujuannya peserta didik mampu memahami penyebab kurangnya berkonsentrasi yang ada pada dirinya. Sehingga ini tentunya menimbulkan kesadaran sendiri bagi peserta didik kenapa dia bisa kurang konsentrasi dalam belajar, seperti itu. Nah, tema yang diangkat yaitu rendahnya konsentrasi dalam belajar dengan menggunakan layanan konseling kelompok metode inquiry. Di sini layanan konseling kelompok tentunya akan dibuat berkelompok agar siswa-siswi ini bisa saling bertukar pikiran dan menemukan titik di mana dia kenapa tidak bisa berkonsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu ingin memperoleh biaya untuk melanjutkan pendidikan setamat sekolah. Nah, di sini tujuannya adalah peserta didik mampu memahami sumber-sumber biaya yang dapat diperoleh untuk melanjutkan pendidikan. Dan tentunya ini diangkat temanya yaitu beasiswa untuk sarjana dengan layanan informasi. Tentunya di sini konselor atau guru BK itu memberikan informasi-informasi kepada siswa terkait dengan di mana saja siswa-siswi ini mendapatkan beasiswa atau mencari dana untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya rumusan kebutuhan dalam bidang belajar ini yaitu ingin mendapatkan nilai belajar yang memuaskan, kayak gitu. Dengan tujuannya peserta didik dapat memaksimalkan nilai belajar sesuai dengan potensi yang dia miliki. Seperti yang kita ketahui, kadang peserta didik ini tidak memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, maka dengan itu adanya konseling ini agar adanya AUM ini agar bisa peserta didik itu memaksimalkan nilai belajar sesuai potensi yang dia miliki, seperti itu. Dan tema yang diangkat yaitu rendahnya nilai pelajaran dengan menggunakan layanan informasi. Selanjutnya yaitu ingin hasil tugas belajar yang maksimal.
Tujuan diadakannya yaitu peserta didik mampu menghasilkan tugas belajar yang maksimal secara umum, agar lebih maksimal lagi dalam pembelajaran. Nah, temanya cara membuat tugas yang baik secara umum juga dengan menggunakan layanan informasi dengan metode CTL. Nah, di sini tentunya guru BK juga memberikan informasi-informasi mengenai bagaimana cara mencapai hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya dari bidang keagamaan itu ada rumusan kebutuhannya ingin memahami berbagai perbuatan yang sekiranya melanggar akidah agar tidak merasa ketakutan. Tujuannya adalah peserta didik memahami berbagai kegiatan yang dapat melanggar kaidah dan dengan mengangkat tema perilaku-perilaku yang dapat melanggar norma dan akidah. Dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok, metode value clarification technique. Jadi di sini lebih jelasnya, konselor juga membimbing atau guru BK juga membimbing bagaimana agar murid-murid ini mengetahui kaidah atau akidah dalam norma keagamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sarah yang telah menyampaikan pada bidang karir dan keagamaan. Selanjutnya yaitu ada bidang karir dan kekeluargaan yang akan disampaikan oleh Nova. Kepada Nova, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu tentang analisis kebutuhan siswa berdasarkan hasil dari AUM umum yang telah diberikan kepada siswa tersebut, di mana jenis kebutuhan siswa atau permasalahan yang dialami siswa yang keempat, yaitu adalah di bidang karir, di mana di sini siswa ingin memiliki kepercayaan diri untuk dapat bekerja setelah tamat sekolah. Nah, sebagai guru BK atau konselor, layanan yang diberikan yaitu memberikan penguasaan konten dengan metode PBL yang bertujuan untuk peserta didik agar mampu meningkatkan kepercayaan diri, agar optimis, dan dapat memiliki pekerjaan setelah tamat sekolah. Sehingga topik atau tema yang diangkat dalam layanan ini adalah percaya diri atas potensi yang dimiliki. Selanjutnya, rumusan kebutuhan siswa yang kedua yaitu ingin mengikuti kegiatan pelajaran dan atau latihan khusus yang menunjang proses mencari dan melamar pekerjaan. Di sini guru BK atau konselor dapat mengangkat tema yaitu lembaga-lembaga pelatihan dalam peningkatan keterampilan kerja dengan memberikan layanan informasi melalui metode CTL yang bertujuan agar peserta didik mampu memahami berbagai lembaga pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kerja. Selanjutnya, kebutuhan siswa mengenai bidang karir yaitu mengetahui bakat diri untuk jabatan atau pekerjaan. Layanan yang dapat diberikan oleh guru BK atau konselor yaitu layanan penguasaan konten dengan metode small group discussion, yaitu dengan tema pengenalan bakat pribadi yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik mampu memahami bakat yang ada pada dirinya untuk menentukan pekerjaan yang sesuai di masa mendatang. Selanjutnya, kebutuhan yang dialami siswa di bidang karir yaitu pengetahuan yang luas tentang lapangan pekerjaan dan seluk-beluk jenis-jenis pekerjaan. Layanan yang dapat diberikan oleh guru BK atau konselor yaitu layanan informasi dengan metode PBL yang bertujuan agar peserta didik mampu memahami bagaimana lapangan pekerjaan yang akan dimasuki pada masa depan dan jenis-jenis lapangan pekerjaan tersebut dengan tema lapangan pekerjaan dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, kebutuhan siswa yaitu tentang pengetahuan yang luas tentang lapangan pekerjaan dan seluk-beluk jenis-jenis pekerjaan. Layanan yang dapat diberikan oleh konselor yaitu
layanan informasi dengan metode PBL dengan tema lapangan pekerjaan dan jenis-jenisnya, serta bertujuan agar peserta didik mampu memahami bagaimana lapangan pekerjaan yang akan dimasukinya. Selanjutnya, kebutuhan siswa yaitu ingin diperlakukan dengan adil ketika melamar pekerjaan. Di sini guru BK atau konselor dapat memberikan layanan bimbingan kelompok dengan metode small group discussion dengan tujuan agar peserta didik mampu memahami bagaimana cara melamar pekerjaan yang baik agar dapat diperlakukan dengan baik pula, yaitu dengan tema melamar pekerjaan dengan baik dan sesuai. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mulyanova yang telah menyampaikan pada bidang karir dan bidang kekeluargaan. Baiklah, itulah keenam bidang dari hasil pengelolaan umum. Kami dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys,